Komandan Gerakan 30 September ini selanjutnya menerangkan bahwa tindakan yang telah dilakukan di Jakarta terhadap Dewan Jenderal akan diikuti oleh tindakan-tindakan di seluruh Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng gue Irsal di segmen Radio Mistis. Di segmen ini gue bakal bawain cerita yang kita ambil dari berbagai sumber dan cerita kiriman dari sobat Mystic Hunter. Pada episode kali ini gue bakal bawain cerita yang dikirim oleh Sandi yang berasal dari Jawa Tengah, dimana ia membagikan pengalaman horornya saat temannya meninggal dengan tragis saat melakukan aksi balap liar di salah satu jalan di Jawa Tengah. Terima kasih buat Sandi yang udah bersedia buat bagiin ceritanya ke sobat Mystic Hunter. Bersembunyilah di balik selimut kalian dan pasang earphone kalian, karena cerita yang gue bawain kali ini bakal bikin bulu kuduk lu merinding. Ya udah, nggak pakai basa-basi lagi, kita langsung fokusin aja ke ceritanya. Kejadian ini terjadi sekitar beberapa tahun yang lalu, saat Sandi baru lulus sekolah di SMK Otomotif dan belum mendapatkan pekerjaan. Sehari-hari Sandi hanya bergantung kepada orang tuanya untuk biaya sehari-harinya. Baru juga lulus 12 tahun aku belajar capek. Pengenlah aku males-malesan. Begitupun dengan sahabatnya yang kita sebut di sini dengan nama Tommy. Mereka sudah bersahabat sejak SMP. Segala hal selalu mereka lakukan berdua. Di tahun tersebut memang sedang marak-maraknya aksi balap liar, dan mereka adalah salah satunya. Mereka selalu melakukan aksi tersebut di malam Sabtu dan malam Minggu dengan sepeda motor Matic 200cc milik Sandi yang sudah dimodifikasi untuk balap drag race. Mereka merakit motor tersebut bukanlah di bengkel, melainkan di rumah Sandi. Perkakas Sandi juga cukup lengkap dan ada satu spot tertutup di pekarangan rumah Sandi yang mereka jadikan sebagai bengkel mereka. Mereka berdua mulai menyeting kendaraan sebelum digunakan untuk balapan, mulai dari karburator dan part-part yang lainnya. Tommy yang bertindak sebagai joki menjajal motor tersebut. Sore itu, mereka langsung membawa motor tersebut ke trek balapannya, yang hanya berjarak sekitar 200 meter saja dari rumah Sandi. Di sana, terdapat sebuah jalan raya besar yang berkontur datar dan lurus. Tommy pun menjajal motor tersebut. Ini udah mantep nih San, cuma setelan bensinnya kurang dikit, masih berebet di putaran bawah. Abis itu baru deh kita nyetar, ucap Tommy sambil terus menggeber motornya. Mereka pun membawa kembali motor tersebut dengan distut. Distut yang dimaksud adalah mereka tidak menghidupkan motor tersebut, melainkan didorong oleh motor yang dikendarai Sandi. Sesampainya di rumah Sandi, mereka langsung menggarap motornya untuk direparasi ulang dan disetting karbunya. Singkat cerita, malam hari pun tiba. Mereka yang menganggap motornya telah siap untuk dimainkan, mereka langsung menuju lokasi trek yang dimaksud. Sesampai di sana, sekitar pukul 23.30 malam, sudah terlihat keramaian muda-mudi dengan segala jenis sepeda motornya, baik yang mengikuti balap liar maupun yang hanya sekedar menonton. Setelah mereka nongkrong kurang lebih sekitar 30 menit, tiba-tiba terdengar suara sirene polisi. Ternyata ada patroli kepolisian, dan semua anak-anak yang ada di sana berhamburan meninggalkan trek balap tersebut, tak terkecuali Sandi dan Tommy, karena takut ditangkap dan motornya akan disita.
Akhirnya mereka berhasil sampai ke rumah Sandi. Dengan nafas yang terengah-engah, mereka tertawa bersama. "Hampir aja ya San, kalau kesampe ketangkep kacau nih," ucap Tommy. Ya udahlah, mau gimana lagi? Pasti trek itu kayaknya bakal dijaga Pak Pol sampai pagi. Akhirnya Tommy mengeluarkan uang 50 ribuan ke hadapan Sandi. "Ayolah 50-50 kita beliin minuman aja. Mumet sekali kepalaku San. Orang tuamu kan sudah pada tidur, aman lah pasti." Sandi langsung melihat ke arah dalam rumahnya untuk memastikan apakah orang tuanya sudah tidur atau belum. "Ayo deh, aman. Lampunya juga udah pada mati. Pasti ayah ibuku udah tertidur terlelap." Mereka pun pergi ke suatu tempat untuk membeli minuman dan beberapa bungkus kacang. Hal seperti ini sudah biasa mereka lakukan dari semenjak sekolah dulu. Setelah mereka kembali ke rumah Sandi, mereka langsung meminum minuman tersebut dan menyantap kacang yang mereka beli tadi sambil saling melempar candaan. Lalu ada satu momen mereka speechless, tidak saling bicara selama beberapa menit, dan Tommy membuka percakapan kembali. "San, woi, tidur kamu ya? Aku mau ngomong sesuatu." "Apaan sih, aku masih belum ngantuk. Emang kamu mau ngomong apa?" jawab Sandi. Sambil menarik nafas yang panjang, Tommy berucap, "Aku kok capek ya hidup. Aku gak tahu mesti gimana. Aku ngerasa kayak gak punya tujuan hidup, begini-begini aja. Kalau aku mati nanti apa bisa masuk surga nggak ya San?" Sandi menjawab, "Enteng banget kamu ngomong mati-mati aja. Kamu pikir mati itu enak?" Tommy menjawab, "Ya pokoknya kalau aku lebih dulu pergi, kamu harus berhenti San melakukan hal kayak gini. Berhenti mabok, berhenti balapan. Udahlah, hidup kamu tuh lebih layak nggak kayak aku San. Gak usah ngomongin mati, ibadah kita aja masih amburadul. Bahkan kamu juga belum tentu tahu kemana arah kiblatmu, ngawur aja." Tiba-tiba suasana menjadi hening. Yah, tidur nih anak. Makanya jangan kebanyakan minum. Woi bodoh, bangun. Kalau mau tidur ke kamarku aja. Walaupun mereka bisa dibilang satu frekuensi dalam pertemanan, tapi kehidupan mereka berbanding terbalik. Sandi yang mendapatkan kehidupan yang layak di keluarganya masih lengkap anggota keluarganya, sedangkan Tommy adalah anak broken home. Ayahnya pergi meninggalkannya saat ia berumur 7 tahun, dan ia hanya tinggal bersama ibunya dan seorang adik perempuannya. Hari-hari berikutnya mereka jalani seperti biasa, mabuk dan balapan liar. Di setiap persaingan, kadang mereka menang dan kadang mereka kalah juga. Lalu tiba-tiba di suatu malam, sebuah kejadian yang nahas menimpa Tommy. Malam itu sekitar pukul 12 malam mereka memulai aksinya. Tapi malam itu tidak seramai biasanya, mungkin karena hujan yang mengguyur daerah mereka sejak sore hari tadi. Jadi jalan agak basah dan licin. "San, ayo cari lawannya, aku udah gak sabar ini." Lalu mereka mendekati segerombolan pemuda yang juga nongkrong di sana. Setelah dipastikan mereka menggunakan spek motor yang sama, yaitu selembaran. Istilah dalam dunia balap adalah motor dengan spesifikasi part-part tertentu. Mungkin sobat mistik yang pernah terjun ke dunia balap pasti mengerti. Mereka pun mendiskusikan jumlah taruhan yang disepakati kedua belah pihak. Setelah itu, mereka berdua langsung bersiap di garis start dan sambil menghadang para pengendara yang lewat untuk sementara waktu selama balap drag berlangsung. Mereka berdua menggeber motornya masing-masing dan terlihat di tengah mereka ada satu orang yang melempar sandal ke atas, tanda dimulainya balapan. Tapi di sini entah kenapa Tommy memulai start dengan kurang mulus sehingga tertinggal jarak oleh pesaingnya, dan Tommy pun kalah di persaingan itu. Aduh sial,
banku selip waktu start, jadi makanya aku tertinggal. Aku mau main lagi aku masih penasaran, umpat Tommy. Sandy yang menyadari ada yang tidak beres dari motor yang ditungganginya berkata, "Udahlah Tom, kita lagi apes, udah pulang aja. Setting lagi motornya, besok malam minggu main lagi. Lagian kamu juga udah mabuk berat." Tommy berucap, "Aku harus coba sekali lagi San. Aku bisa mengalahkan dia, sumpah aku masih penasaran banget." Sandy yang paham betul watak temannya yang keras kepala dan ambisius berkata, "Ya udah Tom, pokoknya aku udah mengingatkan ya." Tommy langsung mendatangi gerombolan pemuda tersebut dan berkata, "Ayo main lagi, kali ini taruhannya 2 kali lipat dari yang tadi." Dan mereka pun menyanggupi permintaan Tommy, dan sekali lagi mereka berkumpul di garis start. Setelah itu, Tommy mulai tancap gas, dan benar saja Tommy unggul di start awal. Namun naas, setelah beberapa meter lagi menuju garis finish, ban motor yang ditunggangi Tommy mengalami slip karena motornya dipacu dengan kecepatan yang tinggi di trek yang agak sedikit basah. Ia dan motornya terpental beberapa meter dari jalan utama dan kepalanya terbentur pembatas jalan. Tommy mengalami luka yang sangat parah di bagian kepala belakangnya karena tidak menggunakan alat pelindung yang memadai. Bahkan ia pun tidak mengenakan helm pada waktu itu. Sandy yang melihat kejadian itu hanya terdiam dan tersentak, seakan tidak percaya bahwa sahabat baiknya mengalami kecelakaan yang tragis. Darah segar yang keluar dan mengucur deras dari kepala Tommy dan sudah membasahi sekujur wajahnya. Mereka berkumpul mendekati Tommy yang masih terlihat sekarat, sesekali menggeliat. Darah bukan hanya keluar dari kepalanya, tapi juga dari mulut dan hidungnya. Akhirnya mereka memberhentikan kendaraan bak terbuka milik pedagang sayur yang kebetulan pada saat itu sedang melintas. Mereka langsung membawa Tommy ke rumah sakit terdekat. Di sebelahnya tampak Sandy yang membimbingnya saat masa sakaratul maut. Ayo Tom, sebut asyhadu alla." Tommy hanya terlihat mendekur dengan keras dan dari mulutnya mengeluarkan darah segar. Dan juga kepalanya yang masih terus-menerus keluar berceceran darah. Dan di perjalanan menuju rumah sakit, akhirnya Tommy menghembuskan nafas terakhirnya. Akhirnya mereka sampai di rumah sakit dan jenazah Tommy dibersihkan lalu dibawa ke rumah duka. Sesampainya di rumah duka, pihak keluarga menyambut kedatangan jenazah dengan penuh haru. Ibunya terlihat beberapa kali pingsan tak sadarkan diri, dan pihak keluarga memutuskan untuk memakamkan jenazah Tommy hari itu juga. Setelah jenazah disemayamkan di rumah duka, terlihat ada beberapa sanak saudara yang membacakan Yasin, dan setelah itu jenazah dimandikan. Pada saat proses pemandian jenazah, terlihat ada suatu keanehan. Darah segar terus-menerus keluar dari mulut jenazah, seakan tidak mau berhenti mengalir meskipun sudah dibersihkan berkali-kali. Akhirnya, setelah 4 kali dibasuh dengan air, darah pun berhenti mengalir dari jenazah tersebut. Lalu setelah itu, masuk di prosesi pengkafanan jenazah. Awalnya, proses tersebut berjalan lancar, tapi setelah jenazah selesai dikafani dan akan dimasukkan ke dalam keranda, darah tersebut kembali mengalir dari mulut Tommy. Sampai-sampai kain kafan yang tadinya berwarna putih bersih seketika menjadi merah pekat di bagian antara mulut dan leher jenazah. Akhirnya, pengurus jenazah menyarankan untuk mengganti kain kafan dengan yang baru. Setelah dipastikan darah sudah tidak ada lagi yang mengucur dari mulut jenazah, akhirnya jenazah langsung dimasukkan ke dalam keranda dan dibawa ke musola untuk disolatkan. Sampai proses ini berlangsung, tidak ada kejanggalan dan proses pemakaman berjalan lancar. Para pelayat serta sanak saudara almarhum Tommy mulai meninggalkan makam yang hanya menyisakan Sandy yang termenung, seakan masih tidak percaya bahwa yang dikubur adalah sahabatnya sendiri. Dia berucap, "Kalau aja aku bisa menghalangi kamu malam itu,
Gak bakal kayak gini jadinya Tom. Lalu, tidak seberapa lama angin berhembus dengan kencang dan Sandi meninggalkan pemakaman. Malam harinya, pada saat tahlilan malam pertama kematian Tommy, Sandi tidak bisa hadir karena ia sangat kelelahan dan tertidur. Kemudian ia terbangun sekitar pukul 1 dini hari karena suara berisik yang berasal dari samping rumahnya, tempat yang ia jadikan tempat nongkrong semasa Tommy masih hidup. Di sana seperti ada aktivitas seperti terdengar suara kunci Inggris yang dibenturkan. Ia pun memeriksa ke sumber suara karena ditakutkan ada orang yang jahat yang berniat membobol rumahnya. Sesampainya di sana, suasana mendadak hening, tidak ada siapapun di sana. Ketika Sandi hendak kembali ke dalam rumahnya dan membalikkan badan, tiba-tiba ada suara yang memanggil dari arah belakang. Sandi. Lalu mendadak Sandi seperti mencium bau anyir yang sangat menyengat. Ini aku, Tommy-san. Ayolah temanin aku. Biasanya kita selalu di sini sampai pagi, San. Sandi tidak bisa bergerak dan tidak bisa mengucap sepatah kata pun. Dalam hatinya berkata, Tom, udahlah, kita udah beda alam, jangan ganggu aku. Akhirnya setelah kurang lebih 1 menit, Sandi bisa mengontrol tubuhnya dan ia bergegas menuju masuk ke dalam rumahnya. Sebelum masuk ke dalam rumah, ia sempat menoleh ke arah belakang. Terlihat ada satu sosok yang sedang duduk di kursi panjang yang terbuat dari bambu, tempat di mana Sandi dan Tommy dulu sering duduk di sana. Postur tubuh dari sosok tersebut mirip sekali dengan almarhum Tommy. Tapi yang membuat Sandi ketakutan, sosok tersebut sudah berlumuran darah dan di kakinya seperti ada ikatan pocong sampai ke pinggang. Aduh, kan bener kamu serem, Tom. Udahlah, gak usah kesini-kesini lagi, Tom, ucap Sandi sambil berlari ketakutan ke dalam rumahnya. Awalnya ia tidak mau menceritakan kejadian tersebut kepada siapapun, termasuk ke orang tuanya. Ia juga belum bisa meninggalkan kebiasaan mabuknya. Sore itu, ia pergi ke suatu toko tempat biasa ia membeli minuman dan menyembunyikan minuman tersebut di sebelah rumahnya. Sampai di malam kedua kematian Tommy, kali ini teror lebih ekstrim. Malam itu sekitar pukul 10 malam saat Sandi sedang duduk merenung di basecampnya sambil meminum minuman yang ia beli tadi sore, tiba-tiba dari sebelahnya terdengar suara bisikan. San, ayolah, tuang minumannya, aku kedinginan. Cepatlah. Ketika Sandi menoleh ke belakang, ia terbelalak dan kaget. Sosok yang menyerupai almarhum Tommy sudah duduk di sebelahnya. Sosoknya menggunakan pocong sampai ke pinggang, sementara badannya terlihat telanjang dada dan berlumuran darah hingga ke kepalanya. Sandi yang sangat ketakutan sekali tidak bisa berlari, jangankan untuk berlari, berjalan pun juga sangat sulit. Sandi hanya bisa merangkak ketakutan dan menuju ke dalam rumahnya. Setelah sampai di depan rumahnya, ia masih terus merangkak. Dan setelah berhasil masuk ke dalam rumah, ia sudah berada di ruang tamu. Seketika itu, ia langsung menendang pintunya hingga tertutup. Karena ia masih sangat lemas, badannya terasa sangat berat. Tapi pintunya hanya tertutup dan belum terkunci. Tiba-tiba, terdengar suara ketukan pintu yang lebih keras, serta teriakan serak yang terdengar dari luar sana. Sandi, buka pintunya. Aku mau masuk, Sandi, ucap sosok tersebut. Dengan sisa keberanian, Sandi pun berteriak pula. Pergi kamu bukan temanku, Tommy, jangan ganggu aku lagi.
sosok tersebut kembali berteriak. Sandi, buka pintunya. Dan brak, pintu terbuka dengan sangat keras. Terlihat di depan pintu ada satu sosok yang ia lihat tadi di base camp. Kali ini sudah berdiri di depan pintu rumah Sandi. Sandi hanya terbelalak, seperti dipaksa untuk terus menatap sosok tersebut. Sosok itu pun berkata dengan suara serak. Katanya kamu mau berhenti minum, San. Kalau kamu minum lagi, aku mau ikut, San. Pergi! Sandi berteriak kencang, sampai-sampai membangunkan orang tuanya yang sedang tidur. Wah, gak tahu diri ini anak. Udah mabuk berat, malah teriak-teriak gak jelas tengah malam. Tadi tuh Pak, Bu, sambil menunjuk ke arah sosok tersebut. Akhirnya ayah Sandi melihat ke arah depan rumah. Terlihat satu sosok sudah berdiri di sana, dan lama-kelamaan sosok tersebut menghilang. Cara menghilangnya pun sangat aneh. Sosok tersebut seperti debu yang ditiup oleh angin. Itu Tommy ya, temanku. Loh, kan dia baru aja meninggal. Itu bukan Tommy, San. Itu setan, itu bukan temanmu. Keesokan harinya, Sandi pergi mendatangi rumah Tommy untuk membicarakan kepada ibu Tommy apa yang ia alami beberapa hari belakangan ini. Setelah bertemu ibunya dan membicarakan hal tersebut, ternyata ibunya juga mengalami hal yang sama. Iya San, tante juga ngalamin hal yang sama. Sebelum Tommy meninggal, tante sempat marahin dia dan mengusirnya dari rumah. Tapi sungguh San, tante tidak seserius itu melakukan itu. Terus malam harinya setelah ia dikuburkan, Tommy pulang San ke rumah dan terus-menerus meminta maaf. Jadi, kesaksian dari ibunda almarhum Tommy saat malam pertama Tommy dikuburkan sekitar pukul 1 dini hari. Saat itu ibu Tommy belum tidur dan masih terdiam di kamarnya. Ibunya mendengar suara ketukan pintu, disusul suara yang datang dari arah depan rumah. Bu, buka pintunya, Bu. Ini aku, Tommy, Bu. Dingin, Bu. Lalu ibunya menjawab sambil menangis. Pergilah, kamu bukan anakku, Tommy. Sudah tenang di sana. Lalu suasana mendadak hening. Ibu Tommy mengira sosok tersebut sudah pergi, dan beberapa menit setelahnya suara itu datang lagi, dan kali ini lebih jelas. Bu, maafkan aku, Bu. Akhirnya ibunya menuju ke ruang tamu, dan ia langsung tersentak. Ia melihat Tommy yang sudah duduk di kursi ruang tamu dalam keadaan duduk dan terdiam. Ia terus berkata, Maafkan aku, Bu. Aku kedinginan. kurang lebih seperti itu apa yang dialami oleh ibu Tommy. Doakan saja yang terbaik untuk Tommy ya San. Dalam hati Sandi berkata, apa aku harus berhenti ya mabuk lagi ya? Seperti apa yang pernah dia katakan. Sandi sangat bertekad untuk merubah dirinya menjadi lebih baik lagi. Di malam ketiga kematian Tommy, ia kembali mendatangi Sandi, tapi kali ini dengan menggunakan pakaian serba putih. Awalnya, Sandi seperti ketakutan. Tom, udahlah, aku takut Tom, janganlah datang ke sini lagi. San, aku mau ngomong sesuatu sama kamu. Tolong San, aku titip ibuku dan adikku. Cuma kamulah sahabat aku satu-satunya dan bisa aku percaya. Ini permintaan terakhirku San. Tolong ya San. Sandi menjawab, baiklah Tom, aku akan menjaga ibu dan adikmu, sambil mengusap air mata yang tanpa sadar menetes. Lalu tiba-tiba sosok yang menyerupai Tommy pun menghilang. Sejak saat itu, Sandi maupun ibu Tommy sudah tidak lagi didatangi oleh arwah Tommy. Sandi akhirnya menyanggupi permintaan terakhir dari sahabatnya Tommy, dan ibunya Tommy sudah menganggap sebagai ibunya sendiri. Sandi seringkali datang menemui ibu Tommy dan sesekali membawakan makanan untuk mereka. Cerita pun selesai. Semoga cerita pengalaman yang dibagikan oleh Mas Sandi ini bisa memberikan pelajaran buat kita semua. Dan gua harap Sobat Mistik bijak dalam menyikapinya. Ambil sisi positifnya, buang jauh sisi negatifnya. Tapi sebelum kita berpisah,
gue mau infoin lagi ke Sobat Mystic Hunter. Buat lo yang punya pengalaman mistis dan mau kita bawain di segmen Radio Mistis, lo bisa kirim lewat email yang udah gue cantumin di deskripsi. Gue Irsal, menceritakan apa yang kalian tidak percayai. Sampai jumpa lagi di segmen Radio Mistis episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.